Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena nikmatnya ketaatan-ketaatan dapat kita laksanakan. Yang karena nikmatnya kita pun bisa sampai ke penghujung hari Jumat ini. Kita bisa hadir menyimak kajian. Walaupun kita tahu yang namanya mengikuti kajian secara online terkadang membuat kita tidak betah untuk fokus dan konsentrasi. Padahal Allah sudah memberikan kemudahan. Engkau tidak perlu meninggalkan tempatmu. Engkau tidak perlu mengeluarkan ongkos untuk bensin. Engkau tidak perlu berlelah-lelah untuk PP ke tempat kajian dan pulang menuju ke rumahmu. Tapi ternyata kemudahan bukan menciptakan kekuatan. Kemudahan membuat sebagian kita semakin lemah. Kemudahan membuat sebagian kita menjadi jauh dari kesuksesan. Semoga Allah menyempurnakan nikmatnya untuk kita semua, agar kita bisa bersanding bersama para nabi, bersama para syuhada, bersama para siddiqin, bersama orang-orang yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ya Allah, selamatkan kami untuk bisa hadir di bulan Ramadan, dan selamatkan Ramadan buat kami. Ahibati fillah, tanggal berapa hari ini? Sebagian dari umat Islam di berbagai penjuru dunia masih berefuria dengan tahun baru. Kita masuk tahun 2025. Kita masih di awal bulan, di penghujung bulan Januari tahun 2025. Sadarkah engkau, sebagai seorang muslim, engkau adalah insan yang spesial? Kenapa? Karena engkau tahu kenapa engkau diciptakan. Karena engkau juga tahu apa yang diturunkan oleh penciptamu. Karena engkau juga tahu bahwa kemuliaan dan kehormatan bukan dengan mengekor, tapi dengan mentaati dan menuruti perintah Sang Pencipta, Rabbul Alamin. Ya, Dia penguasa alam semesta ini. Dia pemilik jagat raya ini. Tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali dengan izinnya. Tidak ada satupun debu yang berterbangan kecuali dengan izinnya. Tidak ada satupun biji yang tertanam di dalam tanah yang tumbuh kecuali dengan izin. Maka ahibati fillah, mengajak semuanya untuk menjadi muslim yang kafah. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Ya, dimanapun teman-teman di Nestle umpamanya, ketika kerjanya setengah-setengah di perusahaan tersebut, di perusahaan mana-mana saja, ketika dia nggak seutuhnya bekerja, maka dia nggak akan
benar-benar bekerja. Hati dia ada di tempat lain. Pikiran dia ada di lembah yang berbeda, ada di perusahaan yang berbeda. Maka Islam memerintahkan kita untuk masuk ke dalam agama ini secara kafah. Tapi sebagai contoh, kita akan baca firman Allah di surat At-Taubah ayat 36. Nah, silahkan dibaca. Bismillah. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fiik. Ada apa dengan ayat ini? Ayat yang mungkin sebagian kita sering membacanya ketika dia menghatamkan Al-Quran. Dia akan melewati ayat ini. Ini sebuah pernyataan. Sebuah pengumuman kepada seluruh makhluk. Bahwa Allah SWT sudah menetapkan 12 bulan pada hari penciptaan langit dan bumi. Itu ada dalam ketetapan Allah. Ada tercatat di Lauhul Mahfuz. 12 bulan. Di antara 12 bulan ini Allah sebutkan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Di mana kita akan dapatkan bulan haram ini? Apakah dari Januari sampai Desember ada 4 bulan haram? Bulan apa ya? Maret? April? Atau Desember? Tidak ada. Yang namanya bulan itu ditetapkan dengan rembulan. Yang namanya bulan itu ditetapkan dengan rembulan. Sedangkan bulan-bulan yang ditetapkan oleh manusia sekarang, Januari sampai Desember, itu menggunakan mentari bukan rembulan. Makanya gak ketemu. 4 bulan haram itu adalah bulan Rajab. Kemarin itu akhir bulan Rajab. Kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 berurutan, 1 terpisah. Ini bulan-bulan ini mengandung makna yang agung. Allah katakan bulan haram. Jangan kalian membolimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Makanya peperangan dahulu tidak diperbolehkan di bulan-bulan haram ini. Bahkan orang-orang musyrikin di kota Mekah yang mereka belum terpengaruh dengan budaya-budaya luar sana, kecuali budaya kesyirikan mereka itu sendiri, mereka masih menghargai bulan-bulan ini. Kita nih yang sudah muslim, bagaimana penghargaan kita terhadap 4 bulan ini? Sebagian kita kenal aja enggak, tahu aja enggak.
Gimana dia akan memberikan penghormatan dan penghargaan? Kenal aja enggak? Coba sebutin 12 bulan yang ditetapkan Allah Azza wa Jalla. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Terus Rajab dan Sya'ban, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulqa'dah, Zulhijjah. Barakallahu fiik. Nah, kasih hadiah yang bisa jawab barusan. Nah, jawab. Alhamdulillah masih ada yang hafal. Ada. Tapi nggak banyak. Dan alhamdulillah Anda melihat anak-anak TK kadang-kala lebih pintar daripada bapak dan emaknya. Dia hafal yang tidak dihafal orang tuanya. Dia mengetahui yang tidak diketahui orang tuanya. Maka ahibati fillah, kita sekarang masuk ke bulan Sya'ban. Yang pergantian bulan dalam agama kita ini bisa dilihat oleh kebanyakan orang. Kenapa? Karena tinggal lihat dia. Hilal. Malam ini nih, antum mungkin akan melihat hilal di ufuk barat sana. Muncul hilal. Oh, malam tanggal 2 sudah. Atau malam tanggal 3 nantinya. Terus seperti itu. Dan ada, ini bukan bulan sabit ya. Jadi yang dilihat itu bulan sabit. Yang ditampilkan bulan purnama ya. Jadi bulan sabit. Lahirnya bulan itu seperti sabit. Makanya tadi, kenapa orang dulu itu bisa tahu tanggal berapa tanpa punya kalender? Dari mana dia tahu? Kalau dengan matahari, sulit. Tapi dengan rembulan, tiap malam dia lihat tuh bulan. Oh, kayaknya sekarang tanggal 13, 14, 15, 16, 17, terus seperti itu. Tapi kebanyakan orang udah nggak perhatian dengan hal itu ya. Dulu mereka perhatian, karena memang itu satu-satunya cara untuk menetapkan tanggal. Pada saat ya kebanyakan orang nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Sekarang alhamdulillah. Tapi ahibati fillah, ketika melihat hilal itu bulan sabit. Hilal yang menunjukkan lahirnya hilal, menunjukkan masuk bulan baru, bulan Sya'ban, kita dianjurkan untuk membaca doa. Dia ada beberapa mungkin bisa ditampilkan. Anak tadi udah kirim doa ketika melihat hilal ya. Ini Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman, dalam riwayat dikatakan bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah, yang artinya ya Allah, jadikanlah awal bulan ini bulan yang penuh dengan keberuntungan, penuh dengan kenyamanan, keamanan, keimanan, keselamatan, Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Subhanallah ya. Seakan-akan setiap kita masuk awal bulan, kita perlu memohon kepada Allah. Kita perlu juga membuat sebuah pengakuan bahwa bulan, engkau itu makhluk. Engkau bukan Tuhan. Tuhanku dan Tuhanmu satu, Allah Azza wa Jalla. Karena ada yang menyembah rembulan dan ada pula yang menyembah matahari. Jamaah rahimakumullah. Apa yang dilakukan Nabi SAW di bulan Sya'ban? Kita bicara kita mau nyambut bulan Sya'ban. Ngapain kita di bulan Sya'ban? Kita tidak bicara bulan Februari. Kita bicara bulan Sya'ban. Ternyata Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini beliau banyak sekali berpuasa sunnah. Ya, yang tidak punya utang. Sedangkan bagi yang punya hutang, khususnya emak-emak nih, bayar nih hutangnya. Ini bulan terakhir untuk melunasi hutang. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat illa Ramadan." Aku enggak pernah ngelihat Nabi SAW puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. "Wa ma ra'aituhu fi syahrin
akthar siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat beliau dalam satu bulan puasanya banyak seperti puasanya beliau di bulan Sya'ban. Bahkan di beberapa riwayat dikatakan kana yasumu Sya'ban kullahu. Beliau puasa Sya'ban full semuanya. Dan dikatakan riwayat Muslim kana yasumu Sya'ban illa qalila. Beliau puasa Sya'ban full kecuali dikit lah. Ada beberapa hari yang beliau tidak berpuasa. Ahibati fillah. Kenapa beliau banyak puasa di bulan Sya'ban? Ternyata memang bulan Sya'ban ini menjadi bulan yang orang-orang melalaikan beramal di dalamnya. Yang ada dalam benak banyak orang sekarang. Nih teman-teman di Nestle ini, apa yang dilakukan? Persiapan buat Ramadan. Persiapan. Bagaimana orang berbuka dengan susu, bagaimana orang berbuka dengan ini, bagaimana produk-produk ini bisa dikonsumsi di bulan Ramadan. Iya, sebagai sebuah perusahaan wajar memikirkan hal itu. Tapi pertanyaannya sebagai seorang muslim, apa persiapanmu? Bulan Sya'ban ini ngapain gitu? Apakah engkau mempersiapkan makanan pokok? Mempersiapkan takjilan untuk selama 1 bulan? Engkau beli susu yang membuat engkau lebih kuat untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ternyata nggak kayak gitu. Kuat di bulan Ramadan itu tidak dengan makan makanan yang bergizi di bulan Ramadan. Tapi dengan apa? Dengan engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Mulai puasa di bulan Sya'ban. Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, di hadis riwayatkan Imam Ahmad, dia pernah berkata kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Walam araka tasum fi syahrin ma tasumu min Sya'ban." Aku enggak pernah melihat engkau puasa dalam 1 bulan seperti puasamu di bulan Sya'ban. Apa rahasianya? Maka beliau menyampaikan rahasia tersebut. Dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu. Ini bulan yang orang-orang melalaikan. Baina Rajab wa Ramadan. Yang posisinya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Tapi bulan Rajab, bulan haram. Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran dan bulan puasa. Ini bulan orang melalaikannya. Padahal zaman dulu orang nggak kenal sama Januari, Februari nggak kenal. Artinya orang-orang yang berada di kota Mekah, kota Madinah nggak kenal. Ternyata mereka lalai dengan bulan Sya'ban ini. Karena dia terjepit. Orang fokus ke bulan Rajab dan fokus ke bulan Ramadan. Sya'bannya, ya entah dia persiapan Ramadan dengan bahan-bahan makanan kadang-kala. Maka kata Nabi SAW, وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dan di bulan Sya'ban ini, amalan manusia diangkat menuju kepada pencipta, pemilik, penguasa jagat raya ini. فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. Dan aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi aku berpuasa. Kenapa coba? Karena kita tahu ibadah yang paling spesial itu ibadah puasa. Semua amalan itu ada perhitungannya yang sudah Allah tetapkan. Ya, kita tahu sedekah dilipat gandakan jadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Baca Quran 1 huruf 10 kebaikan. 1 dipatkan jadi 10. Ada hitungannya. Sedekah seperti itu, kemudian pahala umroh kita tahu, kemudian pahala sholat juga Allah sudah jelaskan. Tapi puasa enggak. Qala Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW, illa shaum fa innahu li, kecuali puasa. Puasa itu milikku. Wa ana ajzi bihi. Dan aku memberikan balasan khusus tuh buat orang yang puasa. Jadi berapa pahalanya? Ya Allah yang akan kasih. Terserah Allah Azza wa Jalla. Kenapa?
Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kata Allah, nih orang meninggalkan makan, minum, syahwatnya karena aku. Allahu Akbar. Orang yang puasa itu nggak kelihatan dia sedang berpuasa. Nggak ada tandanya. Ya, kalau orang sholat kita tahu dia berdiri menghadap kiblat, dia ruku, dia sujud, dia sedang sholat. Kalau lihat orang baca Quran, kelihatan dia baca Quran. Kalau lihat orang sedekah, dia ngeluarin duit, dia berikan. Umroh, apalagi. Kalau lihat dia pakai baju ihram. Kemudian dia tawaf, dia sa'i, dia tahallul. Tapi orang puasa ketahuan dari mananya? Dari bibirnya kering. Atau dari wajahnya yang pucat? Enggak. Jadi benar-benar Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban karena ingin amalnya diangkat dalam kondisi puasa. Dan bicara fadilah puasa ini, subhanallah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya bahwa di surga itu ada pintu. Inna fil jannati baban. Ada pintu yang namanya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-saimun yaumal qiyamah. Pada hari kiamat orang-orang yang rajin puasa. Ingat, bukan puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan semua umat Islam berpuasa. Itu rukun Islam. Tapi ini bicara orang rajin puasa sunnah. Ini ada pintu Ar-Rayyan. La yadkhulu minhu ahad ghairum. Nggak ada yang masuk lewat pintu itu selain mereka. Nah, yuqalu aina as-saimun. Akan dikatakan, mana orang-orang yang rajin puasa, yang suka puasa. Fayaqumun, maka mereka bangun, mereka masuk. La yadkhul minhu ahad ghairuhum, fa idza dakhalu ughliq. Kalau sudah selesai mereka masuk, ditutup jemaah. Subhanallah. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man shama yauman fi sabilillah. Barang siapa yang puasa satu hari di jalan Allah, baik dalam posisi dia jihad atau dia puasa memang ikhlas lillahi ta'ala, ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Allah jauhkan wajahnya dari neraka 70 tahun. Terus engkau nggak mau puasa. Nabi yang sudah diampuni dosanya dan yang lalu dan yang akan datang, beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, bahkan hampir full puasa di bulan Sya'ban. Ahibati fillah, kalau kita lihat penjelasan Nabi SAW kenapa beliau berpuasa di bulan Sya'ban, beliau menyebutkan ini bulan yang dilalaikan. Bulan yang dilalaikan. Padahal bulan ini ada fadilah, itu diangkatnya amal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan memang melakukan ibadah di saat orang-orang tidak melakukan ibadah tersebut terasa lebih berat. Di saat orang-orang di bulan Sya'ban ini, ayo nih kita kuliner nih, ini makan siang terakhir nih di bulan Sya'ban. Mumpung kita belum masuk bulan Ramadan, ini orang puasa. Maka berpuasa pada saat orang-orang lalai memiliki nilai yang lebih. Ibadah apa saja sebenarnya di saat orang-orang lalai, seperti sholat malam, nggak sama dengan sholat yang lainnya, sholat sunnah lain. Kenapa? Karena orang-orang pada tidur, dia sholat. Nih, dia puasa di bulan Sya'ban pada saat orang-orang tidak berpuasa. Dan kita tahu bahwasanya beribadah di waktu orang-orang lalai itu termasuk untuk tolak balak jemaah. Artinya Allah Azza wa Jalla bisa menolak balak di saat ada orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, terus beribadah, sehingga balak itu nggak turun kepada keluarganya, nggak turun kepada anaknya, nggak turun kepada tetangga-tetangganya. Maka usahakan ya kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Dan juga kalau menyebutkan bahwasanya di antara hikmah puasa di bulan Sya'ban ini adalah isti'dadan li Ramadan.
persiapan untuk bulan Ramadan. Orang yang puasa itu punya waktu lebih daripada yang nggak puasa. Dia nggak ada ceritanya makan siang, nggak ada ceritanya ngopi, nggak ada ceritanya makan sore, nggak ada ceritanya duduk bersama ngobrol menikmatin pisang goreng, nggak ada. Dia puasa, sehingga dia akan lebih banyak beribadah di saat dia berpuasa. Maka usahakan orang yang puasa di bulan Sya'ban ini, ya kalau bicara itu muqaddimah sebagai persiapan untuk bulan Ramadan, maka perbanyak pula ibadah selain puasa. Artinya semua ibadah yang bakal kita lakukan di bulan Ramadan, lakukan di bulan Sya'ban. Sambil kau berpuasa. Baca Qur'anmu, zikirmu, dan subhanallah. Orang jamaah yang puasa di bulan Sya'ban, ketika dia masuk ke bulan Ramadan, santai dia. Seperti orang yang biasa lari sebelum perlombaan lari maraton. Dia tiap hari lari. Ketika lari maraton, dia santai. Di saat orang lain ngos-ngosan. Dan buktikan itu. Lihat orang yang gak pernah puasa sunnah. Memang gak wajib. Enggak wajib. Kau gak puasa gak apa-apa. Gak wajib. Tapi engkau akan lihat berapa banyak hal yang tidak wajib dalam urusan dunia yang kau kerjakan. Bahkan yang makruh engkau kerjakan. Dengan dalih kan cuma makruh saja. Ketika ditawarkan sesuatu kemuliaan, kau katakan kan gak wajib. Engkau mengejar dunia yang bakal engkau tinggalkan. Dan engkau meninggalkan akhirat yang engkau akan menuju ke sana selama-lamanya. Ahibati fillah. Itu berkaitan dengan puasa yang dianjurkan kita memperbanyak di bulan Sya'ban ini. Ada satu masalah di bulan Sya'ban ini yang kita melihat orang-orang merayakannya. Yaitu nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban ini, ada beberapa hadis yang menyebutkan keutamaan nisfu Sya'ban. Sebagiannya ya disahihkan oleh para ulama, sebagiannya dhaif, bahkan ada yang mungkin tidak layak untuk dijadikan dalil. Di antara yang disahihkan oleh sebagian ulama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah SAW, idza kana lailatul nisfi min Sya'ban, apabila malam nisfu Sya'ban, ittala Allah ila khalqih, Allah memandang, memperhatikan hamba-hambanya, fayaghfiru lil mu'minin, Allah ampuni orang-orang yang beriman, wa yumli lil kafirin, dan orang-orang kafir nggak diampuni, ditunda kecuali mereka masuk Islam dan beriman. Wa yadau ahlal hiqdi bihiqdihim hatta yada'u. Adapun orang-orang yang tenggelam dalam kedengkian, maka Allah nggak ampuni dosa dia sampai mereka meninggalkan kedengkian mereka. Ini hadis riwayatkan Imam Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kemudian hadis yang lain, hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban." Allah benar-benar memandang kepada hambanya, memperhatikan hambanya pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqih. Allah mengampuni semua hamba-hambanya illa li musyrikin aw musyahid, kecuali untuk orang musyrik atau orang yang menyimpan dendam, yang tidak bertegur sapa dengan saudaranya, nggak diampuni dosanya. Ini hadis riwayatkan Ibnu Majah. Ahibati fillah, ada sebagian athar dari para salafus saleh. Atha bin Yasar mengatakan tidak ada malam setelah malam Lailatul Qadar yang lebih utama daripada malam nisfu Sya'ban. Karena di situ Allah melihat kepada hamba-hambanya, kemudian mengampuni dosa-dosa hambanya, kecuali tadi buat orang musyrik dan orang yang menyimpan kedengkian, orang yang tidak bertegur sapa. Namun ahibati fillah, hadis yang tadi kita bacakan bukan berarti ada perayaan khusus di malam nisfu Sya'ban.
Ada hadis yang menyebutkan bahwasanya idza kana lailatu an-nisfi min Sya'ban, ini hadis dikatakan maudhu ya. Apabila malam nisfu Sya'ban, maka kalian hidupkan malamnya, puasa di siang hari. Enggak, hadis enggak sahih. Terus ya udah, engkau ibadah di malam nisfu Sya'ban, tinggalkan dosa. Engkau perbanyak ibadah tapi tanpa ada perayaan tersendiri. Malam tanggal 15-nya memang dianjurkan puasa, tapi bukan pengkhususan. Ini sebagai peringatan buat kita semua agar kita benar-benar ya beribadah itu sesuai dengan sunnah. Nabi SAW, beliau di bulan Sya'ban memperbanyak puasa sunnah, dan tentunya bersama puasa ada ibadah-ibadah lainnya yang membarengi puasa ini. Adapun di malam nisfu Sya'ban, ya silahkan orang yang mau beribadah tanpa mengkhususkan dengan ibadah tertentu, jamaah. Terus mungkin sebagian kita berpikir gimana puasanya? Puasa banyak puasa ini seperti apa gitu? Apakah puasa Senin Kamis? Silahkan puasa Senin Kamis. Atau mau puasa sehari berbuka. Atau enggak mau nyambung. Aku mau puasa 2 pekan. Atau sepekan dia puasa, kemudian istirahat 2 hari, kemudian puasa lagi. Silahkan. Puasanya bebas karena disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi puasa hampir full, artinya nyambung puasanya beliau alaihi salatu wassalam. Taib, itu yang dapat Anda sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair.